Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Penjaga toilet objek wisata dan seorang temannya dibekuk polisi karena menjual ganja. Kawan terjerat Undang-Undang ITE, jaksa beri sosialisasi kepada ratusan mahasiswa. Wali Kota Bukit Tinggi buka suara terkait kasus inses. Ribuan warga bersama pemerintah Kabupaten Solok melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah Rabu pagi. Kegiatan tersebut dipusatkan di Masjid Agung Darussalam Islamic Center di daerah Kota Baru, Kecamatan Kubung. Pemerintah setempat mengumumkan secara resmi melalui surat Bupati bahwa mereka menggelar sholat Idul Adha pada hari Rabu. Hal ini berbeda dengan pemerintah pusat yang menetapkan Idul Adha jatuh pada hari Kamis. Selain salat Id berjamaah, di halaman masjid juga dilaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 37 ekor sapi. Salah satunya adalah sapi jenis simental dengan bobot 820 kg yang merupakan sapi kurban terbesar di Kabupaten Solok. Menurut Bupati Epyardi Asda, pelaksanaan salat Idul Adha dan kurban ini merupakan wujud dari ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Dan jika ada perbedaan pendapat dalam pelaksanaannya, itu semua adalah sebuah rahmat. Di mana riwayatnya adalah ketaatan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana juga pelaksanaan ibadah haji. Jadi semua itu adalah bagaimana ketaatan kita kepada Allah, bagaimana kita menyikapi semua apapun yang datang dari Allah dalam keadaan kesabaran kita. Sementara itu, salah seorang warga menyambut baik adanya pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ASN Pemkab Solok yang dipusatkan di satu lokasi. Alhamdulillah, selaku Masjid Agung Darussalam Islamic Center Kabupaten Solok, pusat kajian tentang agama Islam di Kota Baru ini, jadi semua SKPD berkorban di sini. Tanggapan kami sangat positif dan nanti sesuai dengan permohonan Pak Camat Jawali Nagari tentang jorong atau nagari yang sangat minim korbannya, maka dagingnya akan dijemput oleh Pak Camat dan langsung disampaikan ke sana. Sebelum disembelih, setiap hewan kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat. Garnadi melaporkan dari Solok. Seorang penjaga toilet di tempat wisata Penangkaran Penyu di Kota Pariaman menyambi berjualan ganja bersama temannya. Azwir dan Safrizal akhirnya dibekuk polisi. Saat digeledah, ditemukan 4 linting rokok berisi ganja. Tak puas hati, polisi kemudian menggeledah warung yang biasa dipakai untuk mangkal kedua orang tersebut. Di tempat ini, polisi menemukan 26 paket ganja siap edar yang dibungkus dengan bungkus nasi. Selain itu, polisi juga menyita 3 buah telepon genggam serta uang Rp1.200.000 hasil penjualan ganja tersebut. Selanjutnya, kedua tersangka dibawa ke Mapores Pariaman untuk diperiksa. Berdasarkan catatan polisi, Syafrizal adalah seorang residivis dan bahkan masuk dalam daftar pencarian orang. Sedangkan Azwir adalah pemakai ganja akut. Jadi kedua orang ini merupakan pemain lama juga. Yang satu merupakan DPO, residivis, yang satu merupakan partnernya dalam bekerja. Ini tidak asing lagi penjaga, modusnya bukan penjaga dari WC di Pantai Penangkaran Penyu. Kesempatan untuk mengerjakan aksinya. Keduanya terancam penjara 20 tahun
sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Bapak Ibu sekalian, Ratusan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam di Pasaman Barat mengikuti sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Pasalnya, di tengah kemajuan teknologi dan perkembangan media sosial, mahasiswa sangat rawan terjerat oleh undang-undang tersebut. Inti dari pemaparan jaksa adalah mahasiswa harus bijak menggunakan media sosial, sehingga tidak terjerat Undang-Undang ITE. Menurut salah seorang mahasiswa, kegiatan jaksa masuk kampus ini sangat bermanfaat bagi mereka. Pasalnya, hampir seluruh mahasiswa menggunakan media sosial. Dengan sosialisasi ini, mereka jadi tahu apa saja yang boleh atau tidak boleh diposting di media sosial. Selain itu, sosialisasi ini juga tidak mereka temukan di mata kuliah di kampus. Pasalnya, jurusan mereka mengarah ke bidang pendidikan. Kedatangan Kejari Pasaman Barat ini membawa manfaat yang sangat besar bagi kami. Yang pertama, kami dapat ilmu yang tidak ada pada mata kuliah tersebut. Yang kedua, dari Kejari Pasaman Barat ini, kami mendapat pengetahuan yang tidak ada dari mata kuliah sebagaimana dari beberapa jurusan tersebut. Adalah ilmu-ilmu mengenai tentang hacker, tentang media sosial, apalagi kita ini di zaman milenial atau zaman Z, di mana Kajari Pasaman Barat M. Yusuf Putra mengaku pemahaman tentang Undang-Undang ITE sangat penting karena hampir semua kegiatan berkaitan dengan internet, terutama mahasiswa dan generasi muda. Bahkan satu orang bisa memiliki beberapa akun medsos dan sangat rawan terjerat ITE jika tidak memahaminya. melaksanakan kegiatan jaksa menyapa, jaksa masuk kampus, yang pada pokoknya adalah kegiatan edukatif, penyuluhan hukum dengan model gaya milenial. Jadi talk show, hybrid, live IG, live YouTube, dan kemudian juga live Zoom, seperti itu. Temanya tentang sadar dan cerdas di era digital. Setelah menggelar sosialisasi dan gelar wicara, mahasiswa diminta menjadi pelopor pencegahan pelanggaran Undang-Undang ITE di lingkungan tempat tinggalnya. Karena saat ini, hampir semua orang terkoneksi dengan media sosial. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Safar, akhirnya menanggapi pemberitaan terkait inses yang heboh dan menjadi pembicaraan publik. Melalui rekaman video yang dikirimkan Dinas Komunikasi dan Informatika kepada awak media, Wali Kota mengungkapkan kasus inses bertujuan untuk menjadikan masyarakat waspada. Dalam video berdurasi 2 menit dan 58 detik itu, Wali Kota menyampaikan kronologis bahwa dirinya mendapatkan informasi dari lembaga resmi yang menangani warga Bukit Tinggi di tempat rehabilitasi gangguan jiwa. Informasi itu disampaikan Wali Kota pada kegiatan sosialisasi di acara terbatas dengan undangan hanya 7 orang per kelurahan di tempat tertutup tanggal 21 Juni lalu. Namun keesokan harinya informasi tersebut menyebar. Wali Kota menyampaikan bahwa dirinya tidak meminta wartawan untuk menyebarluaskan informasi tersebut. Wali Kota juga tidak menyebut nama dan identitas yang bersangkutan ke publik. Saya sampaikan keadaan-keadaan dengan bentuk informasi yang sudah kami olah lebih general begitu. Tidak menyebut nama, bahwa di Bukit Tinggi ini kami mendapatkan informasi ada anak yang berhubungan dengan orang tuanya, lalu juga LGBT, lalu korban pelecehan seksual anak, lalu bahaya narkoba. Saya sampaikan semua. Awalnya, Wali Kota akan memberikan klarifikasi pemberitaan inses kepada awak media, namun batal karena sedang berada di luar daerah.
Hal itu disampaikan Kadis Kominfo di ruang rapat Rumah Dinas Wali Kota Selasa malam. Pertemuan kita malam ini, beliau menjelang maghrib mengirimkan video bahwa itulah jawaban sementara dulu dari beliau. Dan beliau berharap kalau ada hal-hal nanti kita akan jadwalkan ulang kembali jumpa pers dengan Pak Wali Kota. Karena dari pagi beliau ada beberapa acara dan habis siang ke Tiku dengan kegiatan UMKM. Sebagaimana diberitakan, informasi tentang insest yang disampaikan Wali Kota Bukit Tinggi menjadi heboh, bukan saja di Bukit Tinggi, bahkan nasional. Buntutnya, keluarga yang dituding insest dan nenek mama mereka laporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Ya, kita tunggu di luar dulu biar fokus.